Itulah hukuman ilahi. Ia tidak datang dengan kebetulan, tidak menghantam secara acak, dan tidak pernah meleset dari sasarannya. Mereka yang telah berbuat curang, mereka yang telah menebar kebohongan, mereka yang telah menghancurkan kepercayaan, seringkali merasa aman. Mereka berpikir bahwa selama dunia masih diam, mereka masih bisa melanjutkan permainan mereka. Tapi mereka lupa satu hal, keadilan ilahi bukanlah sesuatu yang bisa ditipu. Ketika hukum semesta bekerja, ia tidak menghantam tanpa tujuan. Ia memilih titik yang paling menyakitkan, titik yang paling membuat mereka sadar bahwa tidak ada perbuatan yang luput dari pembalasan. Hukuman tidak datang dalam bentuk yang mereka bayangkan. Ia tidak selalu berbentuk badai yang langsung meruntuhkan segalanya. Justru, seringkali ia datang dengan cara yang lebih menyiksa, perlahan, pasti, dan tanpa bisa mereka hindari. Lihatlah bagaimana kesombongan mereka akan menjadi yang pertama jatuh. Mereka yang dulu berjalan dengan kepala tegak, merasa tak tersentuh, kini harus merasakan bagaimana rasanya direndahkan oleh keadaan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka yang dulu merasa kuat karena bisa mengontrol orang lain, kini mendapati bahwa kekuatan mereka telah dicabut tanpa peringatan. Apa yang dulu mereka banggakan, nama baik, jabatan, hubungan, kekayaan, semuanya akan perlahan-lahan menghilang. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat apa yang dulu menjadi sumber kebanggaan, kini berubah menjadi beban yang menghancurkan. Mereka yang terbiasa mengandalkan manipulasi akan menemukan bahwa suara mereka tidak lagi didengar. Mereka yang terbiasa mengendalikan orang lain akan mendapati bahwa mereka sekarang tidak bisa mengendalikan apapun. Dan yang paling menyakitkan dari semua ini, hukuman ilahi tidak bisa dihentikan. Tidak ada doa, tidak ada air mata, tidak ada permintaan maaf yang bisa membalikkan keadaan. Bukan karena semesta tidak memberi kesempatan, tetapi karena kesempatan itu telah mereka sia-siakan terlalu lama. Mereka akan mencoba bangkit, tetapi akan selalu ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke bawah. Mereka akan mencoba mencari jalan keluar, tetapi semua pintu yang dulu terbuka kini telah tertutup rapat. Bukan kebetulan, bukan kesalahan, tetapi itulah keadilan bekerja dengan sempurna. Mereka mungkin tidak akan langsung mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi cepat atau lambat, mereka akan sadar. Ini bukan kutukan, ini adalah akibat dari semua yang pernah aku lakukan. Dan kau tidak perlu menunggu untuk melihat mereka jatuh. Kau tidak perlu menoleh ke belakang untuk memastikan mereka menerima balasan yang setimpal. Karena tugasmu bukan membalas, tetapi terus melangkah ke arah yang lebih tinggi. Hukuman ilahi bekerja bukan untuk membuatmu puas melihat mereka menderita, tetapi untuk memastikan bahwa keseimbangan dunia tetap terjaga. Apa yang dirampas darimu akan dikembalikan kepadamu dengan cara yang lebih indah. Apa yang dihancurkan oleh mereka akan dibangun kembali untukmu dengan fondasi yang lebih kuat. Dan mereka akan memahami bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melawan keadilan semesta dan keluar sebagai pemenang. Jadi tetaplah melangkah. Karena saat mereka sibuk berusaha bertahan dari kehancuran mereka sendiri, kau akan terus naik, meninggalkan mereka dengan keadilan yang sedang bekerja. Bagian 6. Tidak ada doa yang bisa mengubah takdir yang telah dikunci. Ada saat di mana waktu berhenti memberi kesempatan. Ada momen di mana pintu yang dulu terbuka perlahan tertutup, terkunci, dan tak lagi bisa didobrak. Mereka yang selama ini mengabaikan peringatan, yang berulang kali memilih kesombongan daripada kerendahan hati, akan menyadari bahwa tidak ada doa yang bisa mengubah takdir yang telah dikunci. Kesempatan untuk berubah selalu ada, tetapi bukan tanpa batas. Pengampunan selalu ditawarkan, tetapi bukan untuk disia-siakan. Mereka yang berpikir bahwa mereka bisa terus bermain dengan api tanpa terbakar, kini harus menghadapi kebenaran yang pahit. Waktu mereka telah habis. Ketika hukuman tiba, ketika takdir yang mereka bentuk sendiri akhirnya menimpa mereka, tidak ada kata tolong yang bisa membalikan keadaan. Mereka boleh menangis, mereka boleh meratap, mereka boleh berlutut dan berdoa agar semuanya kembali seperti semula. Tetapi tidak ada jalan kembali. Mereka bukan korban. Mereka
Mereka adalah pencipta dari kehancuran mereka sendiri. Dulu, mereka mengira bahwa pengampunan adalah sesuatu yang bisa mereka panggil kapan saja. Bahwa selama mereka menunda-nunda perubahan, mereka masih punya waktu untuk kembali. Tetapi mereka salah. Kesempatan untuk berubah itu ada, tetapi ia tidak akan menunggu selamanya. Ketika mereka menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju jurang tanpa ada jembatan untuk kembali. Mereka mungkin ingin bertobat sekarang. Mereka mungkin ingin memperbaiki semua yang telah mereka rusak. Tetapi semesta tidak bisa ditipu. Ia melihat isi hati, ia membaca niat yang tersembunyi. Dan kini, mereka hanya bisa menyaksikan dengan mata yang penuh penyesalan bagaimana semua yang dulu mereka miliki perlahan-lahan menghilang satu persatu. Bukan karena mereka tidak diberi peringatan, bukan karena mereka tidak punya pilihan, tetapi karena mereka memilih untuk mengabaikannya. Dan sekarang, tidak ada lagi doa yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada lagi harapan untuk membalikan takdir. Takdir itu telah dikunci, dan kuncinya telah dilemparkan ke tempat yang tak bisa dijangkau lagi. Ini bukan tentang kebencian. Ini bukan tentang balas dendam. Ini adalah tentang keseimbangan. Karena hidup tidak pernah membiarkan ketidakadilan terus berjalan tanpa konsekuensi. Dan kau tidak perlu menoleh ke belakang. Kau tidak perlu menunggu mereka sadar, karena saat ini mereka sedang menerima apa yang telah mereka ciptakan sendiri. Kau hanya perlu terus berjalan maju, ke arah masa depan yang telah disiapkan untukmu, ke arah kehidupan yang tidak lagi dihantui oleh mereka yang dulu meremehkanmu. Dalam kesunyian, tidak semua kegagalan tersembunyi di balik tirai. Ada kejatuhan yang terjadi di depan mata dunia, sebagai peringatan, sebagai pelajaran, sebagai bukti bahwa kehidupan tidak pernah membiarkan keburukan berkuasa selamanya. Mereka yang dulu berjalan dengan kesombongan, yang menabur kebohongan dan mengkhianati kepercayaan, kini berdiri di tengah reruntuhan yang mereka ciptakan sendiri. Tidak ada lagi sorakan yang dulu mereka nikmati. Tidak ada lagi tepukan di punggung yang dulu mereka banggakan. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang menyayat, keheningan yang mengingatkan mereka bahwa semuanya telah berubah. Mereka tidak bisa menyembunyikan kejatuhan mereka. Tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa kehidupan telah membalas mereka dengan cara yang paling tak terduga. Dan inilah bagian yang paling pedih. Mereka harus menyaksikan kejatuhan mereka sendiri. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Mereka akan berdiri di sana, di depan mata dunia, dan menyaksikan bagaimana segalanya runtuh. Seperti istana pasir yang diterjang ombak. Seperti menara kesombongan yang roboh oleh badai kebenaran. Mereka yang dulu mengira bahwa mereka tak tersentuh, kini harus menerima bahwa mereka hanyalah bagian kecil dari rencana yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka kendalikan. Hidup tidak pernah membiarkan ketidakadilan menang terlalu lama. Hidup selalu memiliki cara untuk mengembalikan keseimbangan. Dan sekarang, mereka menjadi bukti hidup bahwa tidak ada keburukan yang bisa lolos dari akibatnya. Bukan hanya mereka yang belajar dari ini, dunia menyaksikan. Mereka yang dulu ragu bahwa keadilan masih ada, kini melihatnya bekerja dengan sempurna. Mereka yang takut bahwa kebohongan akan selalu menang, kini melihat bahwa kebenaran selalu memiliki cara untuk menampakkan dirinya. Kau tidak perlu membalas. Kau tidak perlu mengutuk. Kau hanya perlu terus melangkah maju. Karena kemenanganmu adalah buktinya. Kejatuhan mereka bukanlah tujuan, tetapi konsekuensi. Dan kehidupan telah memastikan bahwa pelajaran ini tidak akan terlupakan. Mereka yang menonton akan mengambil hikmah. Mereka yang masih ragu akan mulai percaya bahwa keadilan memang nyata, dan kehidupan selalu menepati janjinya. Jadi tetaplah berjalan. Dunia telah menyaksikan, dan kau telah menang. Tidak pernah salah. Alamat, hidup selalu menepati janjinya. Segala sesuatu di dunia ini bergerak dalam keseimbangan yang tak terlihat. Ada hal-hal yang terlihat lambat, ada yang terasa tidak adil, tetapi jangan pernah ragu, keadilan tidak pernah salah alamat. Mereka yang menabur keburukan akan menuai kehancuran. Mereka yang mengkhianati akan dihantui oleh akibat perbuatannya sendiri. Mereka yang mengira bisa berjalan tanpa konsekuensi
akan menemukan bahwa takdir tidak bisa dibeli, tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dihindari. Dan kau bukan korban. Kau bukan orang yang tertinggal dalam luka lama. Kau adalah bukti bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Bahwa kesabaran bukan kelemahan, tetapi hitungan mundur menuju kemenangan. Bahwa tidak ada yang bisa merampas takdir yang telah dituliskan untukmu. Mereka yang dulu berusaha menghalangimu kini hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka yang dulu menertawakan mimpimu kini hanya bisa menyesali kebodohan mereka sendiri. Dan kau melangkah maju, meninggalkan mereka dengan beban kesalahan yang mereka buat sendiri. Kau tidak perlu membalas. Kau tidak perlu menoleh ke belakang. Karena kemenangan terbaik bukanlah melihat mereka jatuh, tetapi melihat dirimu terus naik, mencapai tempat yang mereka kira tidak akan pernah kau capai. Hidup selalu menepati janjinya. Dan kini, waktunya telah tiba. Langit telah terbuka. Takdir yang tertunda kini sedang berjalan. Dan kau hanya perlu melangkah ke depan, karena segalanya telah dipersiapkan untukmu.